digenapi oleh perjanjian baru. Saya minta coba Ibu di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dengan perbuatan. Itu Ulangan digenapi berapa Bang Suma? Ulangan berapa? 27. Ulangan 27. Kita kan 26. sama-sama belajar ya Bang Suma ya. Iya, Ulangan 27 26. ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, sekarang yang menggenapi dengan kutuk itu siapa? Tidak menjalankan Taurat. Maksudnya gimana Bang Suma? Kan di situ nubuatannya terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk ini karena tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan? Hukum Taurat ini yang itu ya, hukumnya dari Musa itu ya. Ya, kitabnya Yahudi, betul. Maksudnya seperti tidak makan babi gitu-gitu ya. Iya, hukum Taurat kan itu artinya seluruh hukum yang datang kepada Nabi Musa, itu hukum Taurat namanya. Oh. Nah, Kristen mengaku bagian dari sana, dan Ibu mengatakan bahwa Kristen itu perjanjian barunya adalah penggenapan. Oke. Kalau di Iya, situ dikatakan penggenapan, siapa yang menggenapi tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa mengatakan mereka ini adalah orang yang dikutuk. Amin. Siapa Ya, itu, Bu? dengan ya kalau saya sepengetahuan saya itu dengan lahirnya Yesus itu kan udah maksudnya udah penggenapan dari yang diceritakan oleh nabi-nabi, nubuatnya nabi-nabi Yesaya gitu. Tapi kalau untuk menantang hukum Taurat sih enggak ya, sebenarnya ya enggak menantang hukum Taurat ya Bang Suma ya. Hukum Taurat salah satunya jangan engkau membuat patung. Ya sebenarnya kalau di iman Katolik itu membuat patung itu cuma untuk tanda aja. Perintahnya jangan membuat patung. Ya sebenarnya patung kan enggak untuk disembah. Kita untuk Walaupun bukan untuk disembah, perintahnya seperti jangan buku aja. Seperti pendamping. jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun. Itu kan perintah. Sebenarnya ya gini loh Bang, kalau misalnya kita berdoa, kita kan nggak pernah tahu rupanya, rupa Allah apa rupa siapapun kan kita nggak tahu lah. Itu tuh patung itu bukan untuk disembah, tapi untuk gambaran seperti foto gitu aja. Iya, Kita tapi perintahnya jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Kan itu perintahnya, Ibu. Iya, tapi bagi kami iman Katolik itu nggak untuk sembah kok, nggak untuk disembah, maksudnya kan nggak untuk disujud. Cuma seperti kita itu foto gitu loh, foto wajah Allah. Oh bukan, oh gambarannya tuh seperti ini, misalnya kayak Bunda Maria ya. Oh Bunda Maria tuh seperti ini, sebagai lambang aja, maksudnya sebagai teman. Perintahnya apa, Ibu? Perintahnya jangan membuat patung. Ya, yang menyerupai apapun baik di langit atau di bumi. Itu perintah pertama. Perintah kedua, jangan kau menyembah kepada siapapun selain daripada aku, termasuk kepada patung yang kau buat itu. Kan perintahnya seperti itu, Ibu. ya kalau seperti kan memang ada sih, kalau di iman kami itu ada patung, ada salib, ada. Nah, itu bertentangan, itu sudah bertentangan. Makanya saya bertanya apa hubungannya. Kalung rosario itu sebenarnya itu bukan untuk bukan itu sih untuk disembah sih, sebagai lambang aja. Ya, nanti kalau sudah kiamat ditanya Ibu sama Tuhan, ya kenapa kau bikin patung? Itu bukan untuk disembah. Kan perintahku jangan bikin patung. Kenapa kamu buat? Sebab kita itu kan doa itu kan ya, kita doa ya, tapi itu kan kita nggak pernah ngerti. Oh kan wajahnya Tuhan itu seperti apa lah. Mungkin itu kan dibuatkan bukan serupa dengan Tuhan, tapi pengingatan. Di sana tuh ada itu patung Bunda Maria di goa. Mengingatkan kita untuk berdoa gitu. Oh saya mau doa rosario gitu. Bukan untuk disembah, sebenarnya untuk mengingatkan kita untuk mau berdoa gitu loh. Bukan.
Jadi buat apa patung itu? Ya buat ngingetin aja, seperti seperti kalau di masjid itu apa namanya yang besar itu loh, di atas itu namanya apa itu? Apa Nah, itu di itu kan atas? maksudnya seperti azan gitu-gitu kan, mengingatkan aja gitu. Iya, itu azan, itu kepanggilan, berbeda. Kan ada perintahnya. Perintahnya kemudian berteriaklah, bersorai-sorai lah, kan ada perintahnya. Tapi kalau larangan bikin patung kan ada itu. Makanya saya Ya, katakan, makanya saya katakan bahwa kitabnya Yahudi itu hanya dijadikan sebagai simbol saja, sebagai pelengkap saja, tapi tidak diikuti isi dalamnya. Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan Katolik? Hubungannya di mana? sebab saya akui sih, kalau kalau saya itu ya, orang-orang dari saya itu kan mungkin pendalaman Alkitabnya itu mungkin ya pada, maksudnya ya bacaan aja gitu, nggak baca sungguh-sungguh kayak orang Muslim ya, mungkin ya orang Muslim kan mungkin belajar kitabnya ya. Kalau Jadi kami itu gini, memang baca jadi tapi itu nggak, kurang mendalami gitu loh, kurang jadi gini mendalami. Ibu. Makasih Bang Afida. Ini kan maksudnya gini. Ini kan kitab Yahudi milik orang Yahudi. Isinya penjabarannya untuk Yahudi. Diwahyukan kepada mereka untuk mereka jalankan. Tidak ada kitab itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Terus kenapa tiba-tiba ada di dalam agama Katolik? Katolik ini apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Anda mengatakan itu nubuat. Itu kan klaimnya saja orang-orang Katolik untuk melegalkan penggunaan terjemahan kitabnya orang. Tapi firman Tuhannya bahwa itu untuk orang Roma itu mana? Nggak ada kan? Saya sendiri cuma sebagai orang memang Katolik cuma nyakinin aja lah gitu, meyakini lah. Kalau secara logika memang kalau Tritunggal itu kan ya mungkin orang pada wah kok Tuhannya ada 3 gini-gini ya. Tapi ya secara logika memang nggak bisa dijelaskan sih ya. Tuhan kok 3 kan, semua ya pada mungkin orang-orang Muslim juga sering tanya gitu. Tapi kan kita percaya kalau Tuhan itu kan di atas cuma satu. Ya udah, kita harus mengimani aja, yang penting berdoa, berbuat baik, berbuat amal gitu. Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama sih sebenarnya. Cuma saya itu Oke. suka belajar Oke. dari Bang Suma gitu loh. Oke. Bang Suma itu Berarti kan jelas kalau itu apa namanya. baik Ibu, Sering kesimpulan nonton kita. live-nya. Makasih Ibu. Jadi kesimpulan sementara ya, saudara Katolik termasuk Ibu dan teman-teman yang lain itu belum bisa memberikan penjelasan kepada kami apa legalitas validasinya dan siapa yang memvalidasi orang Kristen berhak menggunakan kitabnya Yahudi, di mana kitab Yahudi ini sendiri dituliskan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Ini adalah hak milik kepunyaan Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, termasuk kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada umat Islam. Ini hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Kesimpulan kita sementara begitu Ibu. Kita boleh saya naikkan Kristen lain, Ibu. Ibu Ya, boleh salam ya? kenal buat Bang Suma ya. Makasih Bu. Ya. Sama-sama, tetap Ya. belajar Bu ya. Ya. Kasih. Kita turunkan Bu ya, mohon izin ya. Makasih Bang Suma. Makasih Ibu. Silakan saudara Kristen yang lain minta permintaan untuk naik. Di follow akun ini ya teman-teman, biar kalau kita live lagi bisa langsung ditemukan. Halo saudara Sirait. Halo. Belum duduk ya? Kalau Bang Ben ini kan itu gak sanggup dia menjelaskan. Kau nggak sanggup Dinda, kan saya bilang untuk mengenapi firmannya. Gimana? Legalitasnya yang kita minta apa hubungannya?
Di Alkitab tidak dikatakan ini nggak ada gitu Dinda. Ya berarti nggak ada. Ya menurut pemahaman kita loh, perjanjian lama itu menceritakan tentang nubuat-nubuat Yesus, nubuat-nubuat Allah, penciptaan. Iya, berarti kan cuma Perjanjian klaim baru. sepihak aja. Sedangkan perjanjian baru itu Assalamualaikum tapi warahmatullahi firman-Nya. wabarakatuh. Loh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Eh, Cuma sekedar konfirmasi Bang Zuma, ini ternak yang satu kenapa nggak diturunin? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Beliau bukan ternak, beliau saudara kita yang sedikit lagi insya Allah syahadat. Kalau dia pakai otak, tapi kan selama ini dia pakai pantat berpikir. Halo saudara sedot, apalagi ini namanya? Ya dari Selamat sekte mana malam. bang? Ya malam. Kristen, Kristen, Protestan, Katolik, Kristen Protestan. Protestan. Boleh dibantu saudara Bang Ben untuk menjelaskan kepada kita semua termasuk saya napasnya bang, lubang hidungnya itu. Sorry. Iya, kencang kali. Jelaskan kepada kami apa hubungannya kitab Yahudi ini dengan agama Kristen. Hubungannya apa? Oke, jadi gini, kitab Yahudi itu memiliki lebih dari satu tafsir ya. Ada tafsiran ada tafsiran Bani Israel dan tafsiran oleh Yesus. Sampai sini nangkap? Yesus menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Nama kitab tafsirnya apa bang? Talmud? Bukan yang jadi begini. Kami memang menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi kami tidak menggunakan tafsiran orang Yahudi. Kami menggunakan tafsiran oleh Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia ini. Nah, kalau Yahudi kitab tafsirnya disebut Talmud. Kalau Yesus kitab tafsirnya disebut apa? Waktu dia berbicara itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah tafsirannya, itulah makanya Bani Israel menolak dia. Tapi Yesus itu mengatakan perkataan-perkataannya itu semua untuk Bani Israel. Iya, itu tafsirannya. Nah, Bani Israel, bagaimana tanggapannya tentang Bani Israel? Apakah mereka menerima tafsiran Yesus? Enggak kan? Sebagian murid Yesus itu menerima. Namun Enggak, kemudian maksudnya itu orang-orang- sebagian lagi murid-muridnya disesatkan Paulus. Bukan, kita nggak ngomong tentang murid-murid Yesus, kita ngomong tentang Bani Israel yang ingin menyalibkan Yesus ini. Iya, Oke, mereka sekarang gini. hubungannya ini dengan Oh, iya. Kristen. Iya, bentar dulu. Kan aku udah bilang tadi, kitab orang Yahudi ini kita menggunakan tafsiran oleh Yesus. Di mana tafsiran Yesus itu yang dibaca di Matius, Lukas, Yohanes itu. Ketika Tolong Yesus berbicara tunjukkan. dan mengajar. Tolong tunjukkan di mana letak tafsirannya Yesus bahwa kitab ini untuk orang Roma. Bentar dulu. Oke, Lukas 24 ayat 44, Lukas 24 ayat 44 coba. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi kita dan kitab Mazmur. Ini perkataan Yesus ya. Ya, Nah, terus sekarang kamu gimana? percaya nggak perkataan Yesus itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya kalau apa yang terjadi terhadap Yesus itu harus seirama dengan Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tiga kitab yang disebutkan Yesus ini, di mana di dalamnya yang tertulis bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan untuk bangsa Roma. Kita nggak ke situ dulu, ke bangsa Roma atau Yunani dulu. Kita Kan oke, gini tema aja. kita itu di situ, Bang. Kalau Lukas 24 kan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kan itu. Nah, implementasinya dengan menyeberangnya ini ke Roma itu di mana? Di Mazmur, kitab nabi-nabi atau di Taurat? Maksud Anda kitab Roma bagaimana maksudnya? Ini kan Yesusnya ini, Bang. Yesusnya Anda katakan di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak atau Taurat, kemudian kitab nabi-nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam tiga kitab ini di mana yang mencakup bahwa kitab tersebut Yesus ajarkan untuk bangsa lain, kitab ini.
untuk bangsa lain. Bukan ini untuk digenapi tentang Yesus harus misalnya kayak di Yesaya dibilang anak manusia akan disalib, diludahi dan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga, itu yang saya maksud. Bukan itu yang kita bahas, kitab ini. Kitab ini kenapa bisa ada di Kristen? Apakah apakah ada benang merah dari ajaran nabi-nabinya Yahudi yang nantinya diperuntukkan kepada Roma? Ingat, yang berdampingan dengan Yesus itu orang Roma, bukan orang Indonesia. Maka yang pertama menggunakan kitab ini adalah orang Roma. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kitab ini dengan orang Roma, orang Romawi, Vatikan? Aku bukan Katolik by the way. Itu kan buku Katolik kan? Bukan, ini kitabnya orang Yahudi nih, kitab Tanak ini. Ini kitab Tanak. Oke, jadi waktu Masih Yesus bahasa hidup dia asli. pakai buku apa? Waktu Yesus hidup dia pakai buku apa? Kalau kita lihat di dalam kebiasaan Yesus hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Kitabnya Yahudi. Nah, sekarang, Ya itu yang Anda pegang itu. ya, sekarang apa hubungannya dengan kitabnya ini dengan orang Roma Katolik? Lah, orang Katolik kan mengikuti Yesus. Orang Katolik mengikuti Yesus. Yesus yang ajaran mana? Yesus. Yang Mengikuti Yesus ajaran yang Yesus yang itu. Yesus mengajarkan hari Sabat. Yesus mengajarkan bersunat. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Yesus Tidak mengajarkan pernah Yesus dirinya. mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, dan yang mengajarkan tauhid di kekristenan itu Paulus sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Anda nambahin lagi ayat itu. Silakan Anda baca. Matius 5 nomor Ayat 19. berapa? Matius 5 19. Harus ada kata sunatnya ya, aku cari. Ya, kalau otak Anda otak kucing, harus ada kata sunat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang Meskipun. paling kecil, dan mengajarkannya, Termasuk sunat gak? ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini kerajaan Termasuk- sorga ya, bukan di neraka. Kerajaan langit, tidak ada surga di situ. Bahasa Ini Yunaninya tulisannya uranon. sorga. Iya, itu lai. Ini yang kan sedang udah menipu. terjemahkan. Iya, lai yang menerjemahkan salah. Di situ kata langit Uranos dalam bahasa aslinya. Nah, di situ termasuk sunat gak? Di sini nggak ada satupun kata sunat ditulis. Tapi dikatakan meskipun yang paling terkecil, sunat itu perintah besar atau perintah kecil? Ini Yesus ngomong pada siapa? Orang Yahudi kan, bukan orang non-Yahudi. Iya, makanya saya tanya apa hubungannya Kristen dengan Katolik? Dengan kitabnya orang Yahudi. Kata siapa? Oke. Sunat itu perintah kecil. Salah ente. Teman-teman di bawah, sunat itu perintah besar. Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Bunuh. Itu perjanjian besar, itu sunat. Apa hubungannya kitab ini dengan Kristen? Sekte apapun, apa hubungannya? Apa legalitas, apa validasinya, dan siapa yang memvalidasi? Lah kami kan mengikuti Yesus. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang mana yang Anda ikuti, Bung? Nah, cuma satu Yesus. Yesus itu ada dua. Nggak ada. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Dan Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Sedangkan yang datang mengajarkan kitab ini kepada Bani Israel itu adalah manusia, beda. Dan Yesus yang Anda Artinya terima, Yesus yang Anda terima adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:15, aku diutus untuk memberitakan Yesus yang bukan manusia kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel itu berbeda. Yesusnya Romawi, Katolik, Vatikan dengan Yesusnya Yahudi
anak Maria itu berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Makanya saya tanya, ini dari mana asalnya? Kenapa ada di gereja? Buku ini. Oke. Silakan. Tadi saya bilang kan, oke. Kita kembali tadi yang, oke. Anda percaya Yesus adalah utusan Allah? Yesus yang manusia lahir tanpa ayah, manusia yang tanpa ayah, lahir dari seorang perawan, datang sebagai nabi dan rasul, dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Percaya? Oke, Anda juga percaya kan bahwa Yesus akan ingin disalibkan oleh Bani Israel? Saya percaya dia ingin dibunuh, tetapi Tuhan menyelamatkan karena dia bukan orang yang dikutuk. Oke, jadi kira-kira siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi? Yesus atau Bani Israel? Yesus dan Bani Israel yang paham. Makanya mereka disebut ahli kitab. Itu kan mereka kan begini, Yesus dan Bani Israel, mereka dan orang-orang Yahudi itu berdebat ya tentang waktu Yesus mengajarkan ajaran Yahudi ini. Nah, kira-kira di antara dua kubu ini, kubu Yesus dan kubu Yahudi, siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa? Jelas Yesus lebih paham karena dia nabi. Oke. Sekarang kan dia utusan Allah ya. Nah, pertanyaan saya jadi gini, satu-satunya tafsiran yang valid buat kitab Yahudi itu cuma tafsiran Yesus itu sendiri. Nah, tafsiran Yesus itu yang ada di Alkitab Kristen sekarang itu. Sekarang tolong tunjukkan tafsiran Yesus tentang Kristen. Di mana itu Yesus katakan tentang Kristen itu di mana? Nggak ada hubungannya dengan Kristen sekarang sini. Bagus. Kita ngomong kata Kristen. Dengan kesimpulan, tafsiran Yesus yang Anda maksud pun tidak menyentuh ajaran Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapa yang memvalidasi kitab ini ada di gereja? Tunggu dulu, kan kita di Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ini tafsiran Yesus ya, ini perkataan Yesus. Nah, Yesus berkata, Firly, thank you. Gimana? Terus. Bentar dulu. Terus. Di mana itu ayat yang, tunggu aku cari dulu ayat ini yang mana? Yesus bilang sebentar lagi dia akan mati. Matius 16. Matius 16. Adinda apologet Islam yang ada di bawah, tolong stay dong. Saya mau pamit ibadah sebentar. Ya. Di mana? Matius 16. Oke, Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka akan menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Oke. Nah ini kan, baik. Ini kan tafsiran Yesus. Yesus. Baik. Tolong tunjukkan tertulis di mana. Di kitabnya orang Yahudi, ada orang diserahkan dan bangkit pada hari ketiga. Silakan tunjukkan ke saya. Itu tertulis di mana? Kalau ada kita tutup komal ini. Silakan. Bentar. Adik-adik Muslim, tolong dong. Para apologet Islam yang ada di bawah, satu orang naik dong. Adakah? Yesaya 53 ayat. silakan tunjukkan Yesaya berapa. Ada kemudian orang dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak. Bangkit hari ketiganya? Bangkit hari ketiganya mana? Nah ini untuk Yesus ini. Iya, bangkit hari ketiganya mana? Yang nggak ditulis itu. Ya nggak ada berarti salah tafsir. Tadi kan kamu udah setuju tafsirannya Yesus satu-satunya yang valid buat kitab Yahudi. Tapi yang Anda bacakan itu kan Lukas yang menulis. Lukas ini kan asisten Paulus. Aduh, Lukas ini kan menulis tentang Yesus, perkataan Yesus. Tahu, Lukas bukan nabi, bukan murid Yesus, tapi asisten Paulus. Intinya gini loh,
Kalau Apa Anda itu? nggak percaya perkataan Yesus, Anda nggak ada bedanya dengan bani-bani Israel yang ingin melawan utusan Allah ini. Anda nggak ada bedanya dengan bani Israel. Saudara, saya bukan pengikut Yesus. Tidak ada kewajiban saya untuk percaya kepada dia. Yang Ya, tapi kan Anda kan yang punya kewajiban yang punya kewajiban itu orang-orang yang mengaku pengikutnya. Tapi Anda kan bukan pengikut, Anda kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak? percaya. Ya sudah. Tinggalkan gereja kalau gitu. Ngapain Anda masih di gereja? Oke, ini yang terakhir ya. Di Anda Nabi Isa itu ingin disalibkan di pihak mana Anda? Di pihak Nabi Bani Israel, di pihak Isa Al-Masih? Yang ingin Saya di pihak Isa Al-Masih dong. Karena udah Isa percaya aja Al-Masih. itu tafsirannya. Oh, tidak bisa begitu. Di dalam Lukas 18 yang Anda bacakan tadi itu, Yesus mengatakan apa? Anak manusia. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Ya, anak manusia. Jadi itu tafsir masih melebar. Sekarang untuk memahami siapa yang disalib, salib itu apa dulu? Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Oh, Anda mempelintir ini ayat. Kok jadi saya yang mempelintir, saudara? Gini loh. Masalahnya Anda di kitab Anda itu nggak menjelaskan kenapa Nabi Isa Anda ingin disalib. Tapi ya, kitab kami yang menjelaskan. Maka Wa kami yang makaru berhak- wa makarallah. Orang-orang Yahudi melihat kemudian kehebatan Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Kenapa? Karena Nabi Isa semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang percaya. Mereka tidak mau itu terjadi, maka mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Apa makarnya? Yesus ini, Nabi Isa ini harus kita bunuh. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka berhasil? Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Yang mereka Jika dia bunuh ingin itu adalah dibunuh, ya, karena ya. dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada itu. Enggak ada. Itu di Yesus kitab tidak. kami. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Yesus klarifikasi, "Hei kalian yang ingin melempari aku batu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa kamu rubah. Berarti saya mengaku Elohim karena saya penyampai firman. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku." Itu maksudnya. Oke, kalau begitu gini. Untuk menjawab pertanyaan kamu, kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya Kristen? Karena Iya. satu-satunya kaum yang mengikuti tafsiran Yesus itu cuma Kristen. Itu aja, selesai. Terima kasih. Di mana Yesus mentafsirkan kalau dia jelas diutus kepada seluruh bangsa? Di mana Yesus mentafsirkan itu? Baptislah mereka, baptislah apa? Di mana? Baptis siapa? Itu beritakan Injil itu bukan beritakan Tanakh. Markus 15 yang kamu maksud kan? Markus 16. Matius. Jadikan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir, Ade. Itu bukan tafsir. Bukan tafsir itu. Itu perintah, itu firman. Kan tadi Anda mengatakan tafsir. Kalau itu, jadikanlah kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan? Nah, untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus anak Maria untuk ibadah minggu? Ada? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu. Begitu. Oke? Saudara-saudara, silakan dengan adinda saya izin ibadah Saya mau sejenak. turun dulu. Ya? Saya terima kasih. Enggak. Ini ada guru saya nih. Jelaskan dulu ke kami, apa validasi kitab ini kok bisa ada di Kristen, itu loh. Saya udah jawab, tapi Anda nggak menerima, tapi ya nggak apa-apa lah. Udah. Lah, Anda terima cuma kasih, menggunakan Bang Juma. Udah. tafsir bebas. Oke, saudara-saudara. Dinda, Dito, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Gurunda, Bang Zuma. Silakan Dek. Saya izin saja nak ya. Siap. Kenapa turun? Sedot. Oi. Di sini antum moderator nggak? Ini akun baru, Gurunda. Oke, siap. Ini akun yang kemarin dibain dari teman-teman di Inggris. Mantap. Iya. Sudah kita tes kemarin, sudah aman. Insyaallah. Ya, tafadhol Gurunda untuk ibadah. Silakan. Baik. Kemana tadi si Sedot? Ayo. Atau Ben, boleh Ben? Kita jangan buat suasana di sini jadi hambar gitu loh. Naik lagi. Jangan kemudian antum. Ini kesukaan saya nih, bahas PL dengan Oten ini apa hubungannya gitu loh. Ini fakta sejarah yang memang akan membuat kalian awalnya tidak paham akan menjadi paham begitu. Jadi kaitannya PL ini adalah